selamat pagi semuanya. Kembali lagi sama kakak ya. Semoga selalu sehat. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai proses belajar, sebaiknya kita mengambil sikap doa agar dalam proses belajar nanti lancar dan adik-adik bisa memahami materi yang kakak berikan dengan baik. Oke, sebelum itu mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke. Nah, adik-adik, bagaimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya. Kalau dalam masa pandemi seperti ini, semoga tetap semangat nih, walaupun kita belajarnya daring. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pengaruh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Di dalamnya ada peninggalan-peninggalan. Nah, adik-adik, kemarin kan kakak sudah mengirimkan video sebagai acuan adik-adik untuk belajar kan? Semoga sudah ditonton supaya adik-adik bisa lebih memahami apa yang akan kakak jelaskan hari ini. Oke, berkaitan dengan video yang kakak kirimkan kemarin, kalau sudah ditonton, pasti punya gambaran tentang hari ini ya, materi yang akan dibahas ya. Nah, bisa diperhatikan nih di PowerPoint yang kakak bagikan ini. Nah, yang pertama, zaman praaksara. Zaman praaksara ini adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Jadi, tidak ada huruf, tidak ada yang bisa membaca ya. Kalau sekarang adik-adik sudah pintar semua membaca. Nah, zaman praaksara ini bisa juga disebut zaman prasejarah. Kalau manusia purba itu dia bertempat tinggal di goa-goa. Jadi dia mengambil tempat tinggal tuh yang dekat dengan sumber air seperti sungai, laut, dan lain-lain supaya banyak sumber dan bahan makanan. Jadi mereka tidak kelaparan, ya kan? Kalau ada air pasti banyak hewan-hewan, banyak tumbuhan. Jadi gampang untuk mencari bahan makanan. Nah, selain itu, sebelum adanya agama Hindu, Buddha, maupun Islam yang masuk di Indonesia, di zaman praaksara ini, zaman prasejarah, nenek moyang sudah punya kepercayaan, yakni kepercayaan nenek moyang terhadap roh benda-benda dan kepercayaan yang mengenal bahwa adanya kekuatan gaib. Nah, setelah itu masuklah agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Nah, agama Hindu ini berasal dari India. Dia disebarkan oleh kaum-kaum Brahmana, pendeta, dan pedagang yang datang dari India. Kerajaan Hindu pertama di Indonesia adalah Kerajaan Kutai yang berada tepat di tepi Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Nah, sedangkan untuk kerajaan pertama agama Buddha, kerajaan Buddha, yakni Kerajaan Kalingga atau Holling yang terletak di sekitar Pekalongan dan Jepara di Jawa Tengah. Selanjutnya, ada Kerajaan Islam. Nah, agama Islam sendiri berasal dari Arab. Jadi kalau agama Hindu itu berasal dari India, dari Sungai Sindu, berarti agama Islam berasal dari Arab dan masuk ke Indonesia pada abad ke-11 dan dibawa oleh para pedagang dan ulama dari Arab. Pada saat itu ya, Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan Islam pertama yang terletak di utara Perlak, Lok Semawe, Aceh atau sekarang Pantai Timur Aceh, Indonesia ya. Nah, berlanjut kita lihat peninggalan kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha. Banyak sekali peninggalan-peninggalan dari kerajaan-kerajaan masa lampau, baik kerajaan Hindu, kerajaan Buddha, dan kerajaan Islam. Nah, salah satu contohnya misalnya candi. Candi itu adalah bangunan yang biasanya terdiri dari 3 bagian.
yaitu kaki, tubuh, dan atap. Seperti manusia, kaki, badan, dan kepala. Contohnya, Candi Borobudur, lalu Candi Prambanan, ada Candi Ceto, dan lain-lain. Banyak sekali candi di Indonesia. Selanjutnya ada prasasti. Prasasti adalah benda peninggalan yang berisi tulisan yang dicatat di atas batu. Bisa juga di logam, tanah liat, dan tanduk binatang. Contohnya Yupa. Nah, Yupa ini ditemukan di Kerajaan Kutai yang disebutkan tadi. Oke, selanjutnya peninggalan kerajaan Islam. Nah, kalau peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha mirip-mirip karena berasal dari India juga ya. Jadi, peninggalan-peninggalannya seperti arsitektur bangunan dan lain-lain itu mirip. Nah, berbeda dengan kerajaan Islam. Karena kerajaan Islam ini budayanya berasal dari Arab. Nah, dia meninggalkan peninggalan seperti masjid sebagai tempat ibadah dan sholat untuk umat Islam. Lalu ada kaligrafi, yaitu tulisan yang biasanya diambil dari ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, selain sebagai ayat-ayat di dalam Al-Quran, kaligrafi ini juga digunakan sebagai hiasan. Misalnya hiasan di dinding masjid, batu nisan, gapura, dan lain-lain. Lalu ada juga kitab. Nah, di peninggalan kerajaan Hindu dan Buddha dan juga kerajaan Islam, dua-duanya memiliki kitab. Namun, perbedaannya ada di namanya ya. Agama Hindu kitabnya Weda, agama Islam kitabnya Al-Quran, dan lain-lain. Itu penuh dengan suluk dan hikayat, mantra-mantra, doa-doa, sebagai pedoman dari agama itu. Oke. Nah, sekian ya untuk PowerPoint-nya. Nah, untuk adik-adik semua, apakah ada pertanyaan dari PowerPoint yang kakak sampaikan tadi? Mungkin pertanyaannya tentang perbedaan dari peninggalan kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, atau peninggalan lain apa saja yang ada selain itu. Ayo, adakah yang punya pertanyaan? Kalau tidak ada, kakak yang bertanya. Oke, belum ada ya? Kakak mau tanya ke Devi. Nah, Devi, tadi kakak kan menjelaskan tentang candi. Devi kasih tahu, Candi Prambanan itu letaknya di mana? Ayo, apakah tahu letak Candi Prambanan? Iya, benar. Oke, lanjut ya. Untuk yoga, kakak ingin bertanya. Nah, kalau agama Hindu itu dari India, Buddha juga dari India, kalau Islam itu dia disebarkan dari negara mana? Ulama-ulama dan pedagang itu datang dari mana yang menyebarkan agama Islam? Kalau tadi mendengarkan yang kakak jelaskan pasti tahu. Ya? Iya benar sekali, Arab. Nah, jadi ada perbedaan-perbedaannya ya, karena perbedaan dari sumber dan penyebarnya. Oke, karena waktu, kakak akan memberikan pertanyaan melalui Google Form. Ada 15 pertanyaan pilihan ganda ya, opsional buat kalian. Nah, kakak beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Nanti setelah dikerjakan, kita akan bikin kesimpulan ya dari pelajaran hari ini. Oke, silakan dikerjakan. Nah, oke, udah selesai ya dikerjakan ini tugasnya dari Google Form. Sekarang kita bikin kesimpulan nih, adik-adik, tentang pelajaran kita hari ini. Ini pengaruh kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Dari peninggalan-peninggalan itu tentu punya pengaruhnya kan ya. Nah, menurut
Angga, apa sih kesimpulan dari pembahasan kita tadi? Ya, bagus sekali. Nah, benar sekali ya kata Angga. Jadi, kalau kita tarik kesimpulannya dari pembahasan tadi, bisa kita tahu bahwa kerajaan Hindu dan Buddha berasal dari India, kemudian kerajaan agama Islam itu berasal dari Arab, ya, dibawa oleh para pedagang, brahmana, dan ulama sebagai tokoh agama. Kemudian berkembang pesat di Indonesia, membuat kerajaan dan kekuasaan di Indonesia. Lalu mereka meninggalkan peninggalan-peninggalan bersejarah yang sangat berpengaruh sampai sekarang. Sangat banyak peninggalan-peninggalan bersejarah dari kerajaan Hindu, Buddha, maupun Islam yang sekarang sangat mendunia ya. Contohnya Candi Borobudur. Nah, dari kesimpulan itu, kakak bisa tahu bahwa kalian sudah cukup banyak mengerti dari materi yang kakak jelaskan. Semoga bisa dipelajari lebih lanjut ya. Nah, untuk tugas di rumah, kakak minta untuk adik-adik membuat clipping tentang peninggalan sejarah kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam di Indonesia. Nanti clippingnya itu bisa dikirimkan ke Google Classroom. Oke, pekerjaannya nanti akan kakak nilai, lalu minggu depan kita akan mengulas kembali tentang pekerjaan adik-adik itu. Oke, bisa dimengerti ya? Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, kakak minta Chelsea untuk memimpin kita untuk berdoa. Silahkan. Baik, terima kasih. Sampai jumpa lagi ya.